Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali. Jadi kembali lagi di cerita horor malam Jumat. Nah, kali ini kita bakal membahas yang sudah dikirim bersama teman-teman semua lewat email, dan ini kamar sudah dimatikan. Silahkan gunakan headset dan enjoy the video. Oke, kita langsung aja kita baca email pertama dari siapa ini? Hai, saya direktur sorry. Ini email yang begitu. Email penipuan. Jadi penipuan yang kayak lu dikirim link lu, habis itu lu klik, habis itu lu hilang akun YouTube lu. Jadi jangan asal klik yang endorse karena itu penipuan. Nah, itu horor sih, itu horor. Oke, kita langsung aja ke cerita horor yang sesungguhnya. Oke, ini email pertama. Gue udah dapat beberapa email, jadi ini yang gue pilih. Dimas Hatta, atau namanya Dimas Hatta. Jadi gini bang ceritanya. Gue sama teman-teman gue itu gabut sekitar jam 7 malam. Akhirnya gue ngajak teman-teman di grup WA buat riding ke puncak lewat jalur Bukit Pelangi. Nah, temen gue yang mau ikut itu cuma 5 orang. 6 orang sama gue. Setelah tikung di rumah gue mutusin buat berangkat jam setengah 9 malam. Gue berhenti di tanjakan Bukit Pelangi buat nunggu temen gue yang ditelepon sama ceweknya. Jam segitu masih ada orang yang lewat, tapi nggak banyak. Sekitar 3 atau 5 motor itu lewat Bukit Pelangi. Pas berangkat sih aman-aman aja. Tapi pas pulang sekitar jam setengah 1 malam di Bukit Pelangi udah sepi, nggak ada yang lewat sama sekali. Pas jalanan rusak, itu temen gue ngeliat Mbak Kunti di atas pohon sama pocong pas tikungan yang jalannya rusak. Akhirnya teman gue ngode buat jalan makin cepat. Gak sampai di situ, Mbak Kunti ngikut sampai ke pos, mau keluar dari turunan Bukit Pelangi. Setelah keluar pos, di situ gue sama teman-teman gue dilempar tanah merah. Gue nggak tahu tuh maksudnya tanah merah apa ya. Gue mutusin buat berhenti di masjid yang ada di sebelah kiri. Setelah kurang lebih 7-8 menit di situ, gue sama teman-teman disamperin sama bapak-bapak. Ditanya mau pulang kemana. Gue jawab ke Ciliwungsi, Pak. Nah, bapak tadi nggak ngomong lagi, tapi langsung pergi. Anehnya, pas jalan dia itu nggak ngelangkah sama sekali. Jadi emang kayak ngambang aja gitu. Dia jalan cepet banget, nggak tahu pergi kemana. Untungnya di situ ada warga naik motor, dan gue sama yang lain langsung cabut ngikutin warga itu biar nggak takut. Begitu bang ceritanya. Terus gue tanya ke dia, ada foto perjalanannya nggak? Ada bang, tapi bukan pas Bukit Pelanginya. Gue bilang kirim aja bro. Terus nggak ada kabar lagi. Oke, ternyata emang makin kesini makin menyeramkan ceritanya dibanding cerita yang gue alami. Banyak orang yang ngalamin berbeda-beda gitu kan, tapi ini asli serem sih. Lu udah ketemu si putih dan lu ketemu si putih satunya, habis itu lu dilempar tanah, habis itu lu ketemu bapak-bapak yang ngambang. Kalau gue bilang sih mungkin karena lu berhenti pas masuk juga dan mungkin kurang baca-baca ya. Lebih seru lagi kalau ada fotonya sih bro, saat lu masuk gitu kan. Tapi itu serem sih. Thank you buat Bro Dimas Hatta, atau IG-nya DMASHATTA. Ada di sini. Mantap bro ceritanya. Thank you udah ngirim. Oke, cerita selanjutnya. Ini cerita pendek, tapi kita baca aja tetap karena sudah ngirim. Dari IG-nya Pacilogi_, dan namanya dia Aditya Afrian kalau menurut emailnya. Halo bang, mau share sedikit pengalaman horor di rumah. Jadi waktu balik sekitar jam 11 lagi makan mie di teras rumah sembari ditemenin kucing kesayangan. Lagi asik makan mie, ngeliat depan pagar tetangga ada laki berdiri, tapi palanya nggak ada. Berusaha tetap santai, soalnya udah sering muncul yang mistis-mistis di sini bang. Makin lama kok makin maju tuh laki, tiba-tiba di depan pagar rumah gue. Pas nengok, hilang. Terus pindah dong ke depan gue bang. Auto lari sambil gendong kucing gue. Mantap, kucingnya nggak ditinggal. Mangkok mie dibiarin aja sampai pagi. Habis nggak mie pas pagi? Mungkin ini segitu aja bang, maaf kalau kurang serem. Cok, ini serem cok. Lu bilang nggak serem. Kalau gue ngalamin nih, gue juga takut gitu loh. Tapi lu bilang dia nyamperin lu, tapi udah nggak ada. What the hell? Gila ini. Kenapa rumahnya kok serem banget? Mungkin rumah lu harus dibaca-bacain nih bro. Abisnya gila ini serem banget. Tapi kucing nggak lu tinggalin itu hebat. Brofist. Itu buat PewDiePie. Tapi ya Brofist juga deh.
karena lu nggak ninggalin kucing lu care sama kucing lu. Itu mantap bro, lanjutkan. Tapi ini gila, email kalian nih, missis-missisnya kok. Gue ada sih cerita kayak gini, ini kan di luar permotoran kan, gue ada ngalamin waktu gue sekolah. Tapi itu nanti buat video selanjutnya, biar pembahasannya lebih lama kok itu. Jadi buat bro Aditya Afrian, dan Instagramnya pacilogi_, thank you buat udah ngirim, thank you udah ngirim ke gue dan udah kita baca. Dan lain kali kalau makan kucing pas lu bawa lari itu Indomie juga cuy, karena mie instant for life. Oke, kita lanjut aja langsung ke cerita ketiga. Cerita ketiga dari Raffi Nurfaizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue masuk komunitas relawan ambulan. Terus waktu itu ada panggilan sama supir ambulansnya sendiri mau antar jenazah ke rumah duka malam-malam. Sekitar jam 8:30 malam. Awal-awalnya sih aman selama perjalanan macet, pas di jalan sepi aneh ngeliat ke belakang buat minta arahan. Jalan lurus apa belok ke rute yang dilewatin, aneh nggak terlalu hafal. Pas aneh lihat ke arah supir, aneh lihat ada 3 orang. Tapi aneh ingat pas awal cuma supir. Yang anehnya 2 orang yang aneh lihat nggak kenal ini kayak pakai baju full putih dan kerudung putih. Agak sama soalnya silau sama strobo dari ambulan. Tapi di sana gue masih positive thinking, mungkin keluarga jenazah. Lanjut lagi di pertigaan gitu, gue lihat ambulan lagi minta arahan tapi gue nggak lihat 2 orang tadi. Nah di situ gue mulai takut, tapi gue berusaha nggak mikirin. Pas ketiga kalinya gue lihat ke ambulan buat minta arahan, gue lihat 2 orang yang tadi. Nah tenang pikiran gue, mungkin yang tadi kedua kali silau strobo memang gelap aja. Berjalan biasa aman sampai rumah duka, nurunin jenazah, tapi gue gak lihat keluarga jenazah yang 2 tadi. Tapi gue masih positive thinking, mungkin turun sebelum gue parkirin motor. Gue agak bingung nih, lu naik motor apa lu mobil, gue agak bingung bacanya. Udahlah jalan pulang bareng sama ambulan yang tadi. Pas udah sampai di RS biasa, ngopi-ngopi dulu karena gue penasaran. Akhirnya gue tanya supirnya ini, tadi ada keluarga jenazah yang ikut ambulans? Tapi anehnya si supir bilang, gak ada, cuma saya sendiri di ambulan. Dan di situ gue udah gak bisa positive thinking lagi. Setuju, kalau Anda masih positive thinking di situ, Anda luar biasa sekali. Tamat. Semoga jika memang cerita saya diangkat bisa menghibur viewers Bang Ali dan pure cerita saya sendiri dan asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raffi Nurfaizi atau nama IG-nya Fikri_PRV25. Dan lu gue kontak juga, boleh minta fotonya bro saat riding atau gimana, maksud gue biar ada bayangan lu pas riding, gak harus pas kejadian tapi tidak dijawab. Cerita lu ini bagus, serem, to the point, nyata yang lu alamin. Wow. Jadi buat wait a minute, ternyata masih ada satu lagi guys, dan ini panjang banget ceritanya, jadi ini mungkin bakal menarik. Oke, kita bacain aja langsung. Dari Rizal Kautsar, nama IG-nya just_r_z_. Maaf mungkin agak belepotan karena kejadian ini udah lama. Pernah seharian jalan sama gebetan di tahun 2017-an, mengitari Malang mulai dari alun-alun Malang sampai ke pantai Malang Selatan. Singkat cerita, kondisi pulang terlalu sore, sekitar jam 3 sorean HP gue udah mati dan di charge pakai power bank gara-gara dari berangkat sampai pulang full pakai Google Map. Untung gebetan gue hafal daerah Malang, jadi gampang cari jalan pulang. Sekitar pukul 5 sore, dia nyaranin lewat daerah Cangar. Jujur gue belum pernah lewat jalan itu dari dulu. Setelah masuk ke daerah itu, sudah malamnya jalanan gelap mampus. Penerangan cuma ada 2 sumber lampu jalanan yang jarang banget ada, dan kendaraan itu sendiri. Tiba-tiba suasana yang tadi tenang ada yang bisikin telinga gue, kayak orang teriak tapi suaranya serak, mirip-mirip kayak Falak di film Conjuring, sampai gue teriak, "Hah?" Ke gebetan gue, tapi dia bilang enggak bicara apa-apa. Dari situ feeling gue gak enak. Baca doa yang gue bisa, tiba-tiba kabut pun datang, lampu utama proji LED tanpa fog lamp, gila lengkap banget bro. Jadi gak terang-terang amat. Perjalanan berkelok naik turun entah sampai ke tikungan berapa. Ada sebuah truk di depan yang ngerem mendadak padahal sebelumnya gak ada truk sama sekali. Wow.
Setelah berhenti, ada mobil yang diderek pakai towing. Bagian depannya remuk, gue pun merinding, dan pas gue lihat truk itu samar-samar, gue ngeliat ada cewek baju merah di atas truk. Sontak gue bilang, "Jancok." Keras banget sampai dia kaget dan mukul helm gue. Keringat dingin gak karuan, dia nggak ngeliat gue, cuma ngeliat. Dia nggak ngeliat, cuman gue yang ngeliat. Habis itu gue nyalain lagi nih lampu. Jir, banget. Sial. Setelah melanjutkan perjalanan lagi dan masih merinding, gue ngeliat spion, gak ada mobil ataupun motor lain selain motor gue. Tapi dia bilang dia ngeliat motor satu Vario 125 LED di belakang tadi. Gue putusin melanin motor gue Afar ada temennya tapi dia nggak nyalip sama sekali. Ya udah, gue positive thinking aja, siapa tahu berhenti sebentar atau udah pulang ke daerah di situ. Hampir setengah jam gue lewat situ, jam menunjukin pukul 7:30. Bensin udah hampir di bagian merah, ada rumah jual bensin eceran, gue beli di situ dan muncul lagi si merah. Samar-samar. Dari kejauhan si penjual bensin juga sadar kalau gue ngeliatin si merah dan dia bilang, "Udah biasa mas, jam-jam segini." Kaget gue dibilangin gitu, doa yang banyak aja dan ikutin Google Maps aja masih sering nipu pandangan. Sontak gue minta gebetan gue nyalain Google Maps di HP gue. Dan bener aja Google Maps belok kanan tapi jalanan ke kiri. Untung sempat ngerem gue. Singkat cerita, setelah nemu tempat istirahat, gue cerita sama dia kalau gue ngeliat si merah. Ternyata juga ngeliat tapi samar-samar. Di Google Maps tertulis 1 jam perjalanan, kenyataan hampir 2 jam. Di daerah situ, untungnya nggak ada kejadian lampu tiba-tiba mati dan lain-lain. Cuma ada bekas luka di bagian kiri gue. Wow, yang tiba-tiba ada, entah mulai dari kapan feeling gue pas ngeliat jalanan belok kiri tadi. Terima kasih. Gila, sumpah. Ini serem, asli. Ini cerita terserem yang gue baca dari yang kemarin-kemarin. Abisnya ini pernah kejadian juga sama Mas Alif, tapi Mas Alif kan nggak sampai gini. Mas Alif tuh kayak lama banget di satu jalan yang sama gitu kan. Dan masyarakat bilang udah biasa. Wah gila, Mas Rizal Kautsar, terima kasih untuk ceritanya, dan IG-nya just_r_z. Cerita lu paling serem yang gue baca dari semuanya. Dan jujur gue kok gini tuh takut tapi penasaran, jadi kepingin touring juga, tapi takut kan, makanya lampu gue nyalain. Tapi gila serem banget sih. Jadi itu aja sih dari gue teman-teman. Gue gak bisa ngomongin banyak hal tentang ini, kalian udah dengar sendiri dan itu serem banget. Jadi kalau kalian ada cerita juga, email aja ke gus.aliflog@gmail.com. Kalian email aja, bakal gue baca. Tiap minggu, tiap malam Jumat gue bakal ngupload konten seperti ini dan cerita dari teman-teman semua, dan gue bakal cerita versi gue juga. Khusus yang versi gue, video khusus. Khusus yang teman-teman, versi khusus. Jadi itu aja dari gue. Please ride safe as always. We see you in the next video. Goodbye. Thank you for watching.